Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Yoman Roheman. Saya mahasiswa dari STIT Bandung dari jurusan atau prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang dari yang awalnya disuruh membuat tugas pembelajaran dari mata kuliah micro teaching dan kurikulum pembelajaran. Begitu kurang lebihnya saya mohon maaf dan silakan disimak videonya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk memimpin baca doa, silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pengertian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 100. Nah, maksudnya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu yaitu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke, selanjutnya di absensi dulu ya. Isi absensi dulu. Yang hadir sekarang banyak, ada 6.000 orang. Untuk Siti Mufliha, angkat tangan ya. Sekali lagi, Siti Mufliha. Hadir. Safna. Hadir. Almira. Hadir. Febi. Hadir. Najwa. Hadir. Nadia. Hadir. Oke, terima kasih hadir semuanya ya. Ya. Oke. Nah, Bapak akan mencoba untuk lebih memantik kesadaran kita ya. Coba kita tebak-tebakan dulu sedikit. Di sini barangkali anak-anak sekalian bisa menyebutkan
beberapa kebiasaan masyarakat Arab dulu kan. Zaman dahulu kira-kira masyarakat Arab sebelum Islam masuk itu seperti apa? Di sini ada yang tahu? Ya? Suka mabuk-mabukan. Oke, suka mabuk-mabukan. Apalagi? Suka berjudi. Apalagi? Siapa yang tahu? Suka mengubur bayi hidup-hidup. Oh, suka mengubur bayi hidup-hidup. Ada ya? Ada lagi yang tahu? Apa? Berzina. Suka berzina. Suka apa lagi? Ada yang tahu? Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya kembali bagaimana kondisi masyarakat jika tanpa tuntunan agama yang benar. Di sini ada yang tahu nggak? Oke, silakan sambil berdiri, Almira. Bacakan sambil berdiri. Bagaimana menurut Almira kondisi masyarakat tanpa tuntunan agama yang benar? Masyarakat tanpa tuntunan agama yang benar dapat mengalami kemerosotan akal, mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, kehilangan tujuan hidup, serta meningkatkan perbuatan seperti kezaliman, kemaksiatan, dan perselisihan. Oleh karena itu, agama menjadi pedoman agar manusia memiliki akidah yang benar, akhlak mulia, dan kehidupan yang damai serta teratur. Oke, boleh. Luar biasa ya, pertanyaan pemantik kali ini bisa langsung dijawab secara spontan, luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, Makom Ibrahim, dan peristiwa Kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihi salam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Ia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Ia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Ia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Nah, jadi pada saat setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, yang asalnya masyarakat Arab itu beragama tauhid, yaitu menyembah Allah, kemudian dengan seiringnya waktu dan mungkin terjadinya kejenuhan atau terjadinya proses pergeserannya ideologi, maka Lubai ini, Amir bin Lubai ini melakukan perjalanan ke Syam. Pada saat melakukan perjalanan ke Syam ini atau Syria, Amir bin Lubai melihat pada saat di perjalanan melihat bahwa kondisi masyarakat Syam itu suka menyembah berhala, kan? Nah, ada di situ Amir bin Lubai melihat berhala yang paling besar yang bernama Hubal. Ada Lata, ada Hubal, ada
mana. Itu nama-nama berhala. Nah, yang paling besar itu sepertinya adalah pimpinan para berhala menurut Amir bin Lubai. Nah, kemudian karena menurut Amir bin Lubai ini, wah menarik nih gitu kan, ada mungkin cocok, ada di ada agama baru gitu kan, bisa diadopsi, cek si Amir bin Lubai. Nah, kemudian pada saat Amir bin Lubai pulang dari Syam ke Mekah sambil membawa berhala gitu kan, sambil membawa berhala dari Syam. Kemudian si berhalanya itu diletakkan, contoh di sini, contoh Ka'bah ya. Nah, kemudian Amir bin Lubai ini menyimpan berhala-berhalanya itu di sekeliling Ka'bah ya. Jadi si berhala nanti diposisikan, disimpan, dikelilingkan di sekitaran Ka'bah supaya gampang mereka menyembah nanti menurut Amir bin Lubai. Nah, pada saat itu masyarakat Arab kemudian banyak yang mengikuti Amir bin Lubai menyembah berhala itu kan, karena tempatnya strategis, terus melihat tempatnya mungkin terbuka ya di Ka'bah itu, sehingga untuk melakukan peribadahannya pun, menyembah berhalanya pun babari istilahnya mas. Nah, dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala ya. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala banyak nantinya yang diletakkan ya, seperti tadi diletakkannya itu di sekeliling Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala kan? Kemudian para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Nah, mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh Jazirah Arab. Pada saat itu kan zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada yang namanya ibadah haji ya. Nah, pada saat itu yang akan melakukan ibadah haji melihat gitu kan bahwa di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala-berhala gitu kan, anu dibawa ku tadi si Amir bin Lubai gitu kan. Nah, pada saat rombongan dari negara lain atau dari jazirah-jazirah lain mau melakukan ibadah haji, kemudian muncullah pertanyaan dari para pemuka dari jazirah yang lain gitu kan. Nah, merenang jadinya maka ayah berhala gitu kan. Nah, maka ayah patung besar, nah maka ayah patung kecil di sekeliling Ka'bah. Kemudian para pembesar dari yang khususnya ada di sekeliling Mekah, mereka menjawab bahwa berhala ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, dijelaskan ke si para pembesar di Mekah. Nah, kemudian yang pada saat itu dari jazirah lain akan melakukan ibadah haji, kemudian meniru gitu kan, meniru dengan cara menyembah berhala. Kemudian si cara menyembah berhala ini dibawa itu kan ke jazirah lain teh, sehingga pada saat itu di jazirah Arab tersebarlah kondisi masyarakatnya itu kembali menyembah berhala. Nah, jadi kembali dari menyembah berhala masyarakat Arab teh kan.
pada masa itu disebutlah masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka itu bodoh gitu kan dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Mereka menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim kan. Nah, jahiliyah di sini bukan berarti pada saat itu masyarakat Arab bodoh kan, itu bodoh. Pada saat itu masyarakat Arab sudah mengenal yang namanya tulisan, sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Nah, yang dimaksud jahiliyahnya itu yaitu bodoh akan keimanannya atau kepercayaannya, yang seharusnya keimanannya itu harusnya iman kepada Allah. Kemudian mereka masyarakat Arab itu berpalinglah gitu kan, berpaling musyrik murtad gitu kan, asalnya iman ke Allah jadi nyembah nate ka berhala. Nah, adapun faktor-faktor penyimpangan tersebut adalah faktornya yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi kebutuhan, nah mereka itu butuh, lamun butuh teh aya kita mau disembah nate kan, berarti iman nate masih nihil gitu kan, kudu katingali anu disembah nate pada saat itu ya. Nah, kemudian yang nomor dua, kecenderungan buat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Nah, pada saat itu masih ada budaya jika leluhurnya berjasa atau jadi naon, jadi jenderal, jadi naon, ya disembah si nenek moyang nate gitu kan, si leluhur nate atau berjasa naon gitu kan. Nah, banyaklah contoh-contoh itu kan di film-film, ada yang menyembah leluhur seperti apa gitu kan contohnya. Kemudian yang nomor tiga itu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Jadi inti nama neangan anu katilu ieu neangan pamuntangan kan, pamuntangan lamun aya bencana alam kudu ngalakukeun ritual naon gitu kan, kudu ngalakukeun naon, jadi aya nu instan gitu kan. Padahal kalau di Islam itu cukup dengan iman gitu kan, yakin kan, tapi dengan berusaha yakin teh. Selanjutnya, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah pada saat itu ya. Yang pertama, ada yang menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat itu adalah Tuhan. Aya bukan anu meyakini bahwa malaikat teh disembah gitu kan, harus disembah dan diyakini sebagai Tuhan. Ini terjadi pada saat zaman jahiliyah gitu kan, sebelum datangnya Islam di Mekah. Kemudian ada juga yang menyembah jin, ruh atau hantu ya. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu dan roh leluhur mereka gitu kan. Mereka mengadakan sajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Pada saat itu, selain menyembah malaikat, masyarakat Arab juga ada yang menyembah leluhur, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah hantu juga gitu kan. Karena apa? Karena mereka ingin gitu kan, supaya mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Padahal kembali lagi, kita sebagai orang Islam harusnya mempunyai iman yang kuat ya, bahwa Allah itu
adalah Tuhan yang esa, Tuhan semesta alam. Ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membuat menjadi dua kelompok ya, dua kelompok untuk berdiskusi. Nanti di sini kelompok 1 ada yang bertanya, kelompok 2 yang menjawab. Terus ada kesempatan kelompok 2 bertanya dan kelompok 1 menjawab. Nah, kemudian kita simpulkan. Maksud simpulkan di sini, kelompok 1 menyebutkan fitrah manusia itu seharusnya seperti apa. Nah, terus kelompok 2 fitrah yang tidak sesuai, gitu kan. Kalau yang ini sesuai, fitrahnya sesuai dengan manusia, yang ini fitrah yang tidak sesuai dengan manusia ya. Silakan dibagi menjadi dua kelompok. Oke. Untuk merumuskan, untuk mencari pertanyaan, silakan Bapak kasih waktu cukup ya untuk 10 menit untuk membuat pertanyaan. Gimana? Udah bikin pertanyaannya? Siap ya? Silahkan, kelompok berapa dulu yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya, silahkan. Mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 mau bertanya? Oke, silahkan. Bagaimana keadaan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Bagaimana keadaan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Kelompok 2, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, silahkan yang keras jawabnya. Sebagian besar masyarakat Arab menyembah berhala, meskipun ada juga yang menganut agama Yahudi, Nasrani, dan masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, kelompok 2 ada yang bertanya nggak? Ada. Siapa? Wah, silakan. Sebutkan 3 kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam. Sebutkan 3 kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam. Ada yang menjawab? Oh, silakan. Yang keras. 1. Menyembah berhala, 2. Berjudi, 3. Minum-minum keras, melakukan riba, serta mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, itu kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum masuknya agama Islam. Panjang tadi teh cenah sebutkan. Menyembah berhala, apa lagi? Berjudi, Apa lagi? minum keras, Apa lagi? riba, serta mengubur bayi hidup-hidup. Itu kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk masyarakat Arab pada masa zaman jahiliyah sebelum masuknya agama Islam. Nah, selanjutnya tadi silahkan di sini tadi udah ditulis kan? Udah ditulis yang sesuai fitrah manusia dan tidak sesuai fitrah manusia. Silakan. Sekarang sebutkan dulu yang sesuai dengan fitrah manusia dari kelompok 1. Silakan. Kebiasaan yang sesuai. Yang keras, yang keras. Kebiasaan yang sesuai dengan fitrah manusia. 1. Berdagang dengan jujur. Ya. 2. Berani membela kehormatan. Selanjutnya ya, berani membela kehormatan. Apalagi fitrah manusia itu yang sesuai. 3. Menepati janji. Nah, menepati janji. Terus apalagi tadi teh yang pertama teh? Berdagang dengan jujur. Berdagang dengan jujur. Terus yang kedua? Berani membela kehormatan. Berani membela kehormatan. Yang ketiga? Menepati janji. Menepati janji. Nah, itu harus diingat ya. Kita sebagai manusia itu fitrahnya
Kalau apa di kehidupan itu, kalau berdagang harus apa? Jujur. Kalau berdagang harus Jujur. kemudian harus apa lagi tadi? Harus apa lagi tadi? Membela kehormatan sebagai manusia. Kita itu harus membela apa lagi? Apa lagi tadi deh? Menepati janji. Sebagai manusia, sebagai fitrah manusia, kalau kita mempunyai janji atau apapun itu, kita harus menepati Janji. itu fitrahnya sebagai manusia. Kalau yang tidak sebagai fitrah manusia apa aja? Menyembah berhala, berjudi, menuduh minuman keras, melakukan riba, mengganggu hidup, berzina, merampok, dan menzalimi orang lain. Nah, fitrah yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, yang pertama ada yang namanya menyembah berhala, kemudian berjudi. Itu jangan ya, Ya. jangan menyembah berhala karena itu tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, ya. Jangan menyembah berhala, jangan berjudi, jangan berzina, jangan apa lagi? Meminum Jangan keras. meminum minuman keras, apalagi Melakukan riba. jangan melakukan riba. Nah, oke, selanjutnya silahkan. Di sini barangkali ada yang mau mewakili untuk menyampaikan secara lisan, gitu kan? Satu praktik zaman jahiliyah yang paling disesalkan, gitu kan? Dan sebutkan alasannya. Di sini barangkali ada yang mau berpartisipasi, yang mau menyampaikan, yang berpendapat, silakan. Ada ya? Siapa? Angkat tangan. Oke, silakan sambil berdiri. Di sini, di depan. Saya sebagai silakan. Menurut saya, praktik jahiliyah yang paling disesalkan adalah mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Alasannya karena sangat tidak manusiawi. Padahal di hadapan Allah semua makhluk itu sama, karena yang dibedakan adalah iman dan takwa seseorang. Saya sangat bersyukur dilahirkan pada saat agama Islam sudah datang, karena saya sebagai seorang perempuan juga merasakan apa yang dialami oleh bayi-bayi perempuan yang dikubur secara hidup-hidup pada zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Terima kasih Amira, luar biasa. Praktik zaman jahiliyah yang sangat disesalkan oleh kita semua, yaitu tentang mengubur bayi hidup-hidup, ya, terutama bayi perempuan. Itu sangat tidak manusiawi sekali, ya. Apalagi saya juga kan terlahir dari seorang ibu, ya. Bukan berarti saya dari anak, itu kan saya lahir dari seorang ibu. Kebayang itu kan kubur bayi hidup-hidup, gitu kan. Kebayang gitu kan. Dan alhamdulillah kalau di zaman sekarang ini kan perempuan juga bisa berpendapat, gitu kan. Tidak hanya lelaki, gitu kan. Perempuan juga bisa berpendapat, dan itu tentunya bisa diakui, ya. Nah, pada saat itu masyarakat Arab, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu bukan kacau, tapi ada yang menyembah berhala, terus apalagi ada yang berjudi, terus yang asalnya tadinya beragama tauhid, mereka berpaling, gitu kan, menjadi menyembah berhala. Dan setelah datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad, kemudian sedikit demi sedikit masyarakat di Jazirah Arab mulai memeluk agama Islam. Tadi juga di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini diutus adalah untuk sebagai rahmat untuk seluruh alam, ya. Jadi Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya.
untuk memperbaiki tatanan hidup manusia, terutama akhlaknya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya supaya lebih bersemangat ya ke pembelajarannya. Coba kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Luar biasa ya pembelajaran ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan yang Bapak sampaikan. Terlebih dari apa yang Bapak sampaikan kurang dimengerti oleh kalian, tapi Bapak berharap nanti kalian bisa belajar secara mandiri ya. Boleh nanti di rumah atau pergi ke perpustakaan itu kan, baca-baca sejarah itu kan, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan ilmu, apalagi untuk meningkatkan pengetahuan. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, sebelum bubar kelas, silakan kalian membaca doa dulu, nanti dipimpin oleh oleh ketua kelasnya. Oke, silakan dipimpin untuk membaca doa. Ulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Kan? Coba ya. Jangan lupa menghafal di rumah ya. Ya.